Anggap saja itu pada sampai nonton. Oke, setelah kita melakukan perjalanan yang cukup mengasihkan, kita sudah sampai di salah satu destinasi wisata Waredere yang insya Allah ini akan dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Buton dan Sulawesi Tenggara. Ini permandian air panas dan sungai yang sangat luas dan panjang. Kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Asnur, Kepala Desa Wining, yang kita akan berbincang-bincang soal beberapa hal. Mungkin Pak Desa yang saya tanyakan pertama itu awal mula sehingga mungkin permandian ini ada, ditemukan kapan, dan mulai dieksplorasi itu kapan Pak Desa? Memang permandian ini berawal daripada zaman kolonial Belanda. Sudah pernah dieksplorasi oleh VOC pada zaman dulu, tetapi mungkin karena berkembangnya hari ini tidak pernah lagi disentuh karena mungkin banyak objek wisata di tempat lain. Jadi mungkin kali ini kita ada kiat-kiat dari generasi muda oleh masyarakat Desa Wining untuk mengembangkan potensi ini. Di mana kita melihat potensi ini sangat menjanjikan. Di sini ada beberapa spot yang ditawarkan. Pertama, air mendidih untuk terapi. Kedua, sungai yang bagus, airnya jernih, bisa dijadikan untuk arung jeram. Di sana ada tujuan titiknya di pas jembatan yang membatasi wilayah administrasi Desa Wining dengan Desa Montowo. Ketiga, di sini lingkungannya masih asri. Mungkin kalau untuk dijadikan spot untuk berkemah untuk generasi-generasi muda pas cocok sekali. Sejak dihidupkan kembali oleh pemerintah Desa Wining ini, kira-kira antusias dari masyarakat sekitar bagaimana Pak Desa sampai sejauh ini? Alhamdulillah pada saat 3 minggu kemarin saya bincang-bincang sama generasi-generasi muda terutama, kalau tokoh-tokoh masyarakat pastinya mendukung sekali karena mereka memang sangat menginginkan potensi-potensi wilayah ini untuk dikembangkan. Nah, jadi sudah beberapa kali kita kunjungi potensi ini dan memang yang kita butuhkan hari ini adalah mungkin pendampingan bagaimana caranya pengelolaan wisata air mendidih Waredere ini untuk bisa berkelanjutan. Terus yang kemudian tentu kan sebagai kepala desa, tentu Pak Desa kan punya bayangan soal orientasi pengembangan di masa yang akan datang. Karena kan seperti yang kita sampaikan selalu kan dalam pengembangan destinasi wisata biasa ada master plan dan akan diorientasikan kemana. Misalnya beberapa spot tadi sudah disampaikan untuk arung jeram, terus yang kemudian lokasi perkemahan. Tentu kan Pak Desa mungkin punya bayangan, misalnya ke depan mau dibuat kayak gazebo atau akses jalan yang diperbaiki. Kira-kira bayangan Pak Desa itu akan seperti apa destinasi wisata ini? Bayangannya kita sekaligus harapannya kita akan menjadikan destinasi wisata Waredere ini akan menjadi destinasi yang bukan hanya sebatas daerah Desa Wining tapi umumnya Kabupaten Buton, lebih lagi kalau memang di Sulawesi Tenggara. Oke. Desa Winingan ini kan sebetulnya potensi wisatanya kan banyak. Maksudnya selain air panas, permandian ini ada beberapa hal tadi mungkin bisa dijelaskan juga Pak Desa. Saya yang daerah Desa Wining yang berbatasan dengan Taman Nasional Lambu Sangoi itu apa saja Pak Desa? Kalau kita melihat dari sisi yang dimana Desa Wining diberi beban oleh pemerintah daerah sebagai lumbung pangan daerah Kabupaten Buton. Di sini juga kita bisa mungkin membangun potensi spot untuk
Untuk areal perkebunan yang menjadi percontohan di area Kabupaten Istilah Buton. agrowisata ya. Ya, agrowisata tepatnya seperti itu. Lepas itu selain di sini ada juga spot-spot lain air mendidih yang mungkin titik didihnya lebih panas daripada sini. Itu tepatnya di sekitaran perbatasan dengan Kecamatan Kapuntori. Ya. Di sana air mendidihnya disebut Lampana karena titik didihnya lebih panas daripada ini. Di sana ada beberapa potensi juga spot-spot yang pertama ada potensi budaya di sana. Ada benteng yang biasa kami di sini sebut Benteng Lakbale, itu peninggalan Kesultanan Buton yang memang di sana ditinggali oleh suku Lambu Sango. Kedua mungkin di sana ada Kampung Lama yaitu kami suku Lambu Sango. Di sana dibuktikan ada masih tersisa tanaman-tanaman kelapa yang memang juga kami sebut di sana kelapa 300 yang cerita yang sejarah itu diangkat dari ada perguruan Islam di sana yang dimana setiap muridnya diwajibkan untuk menanam kelapa satu pohon satu orang. Nah, jadi pas 300 pohon pada saat itu makanya disebutkan kelapa 300. Lepas itu ada juga potensi yang menjanjikan seperti arung jeram. Arung jeramnya setelah kita lewati kampung lama itu, baliknya mungkin kita tidak melewati lagi jalur setapak, tetapi kita lewat arung jeram sampai di dekat pemukiman Desa Wening. Disitulah titik tumpunya. Sebetulnya kan selalu kita berimajinasi soal destinasi wisata, pengembangannya kayak apa kan selalu diorientasikan untuk terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat. Kalau bayangan Pak Desa juga ini yang paling akhir sekaligus harapan Pak Desa soal kesejahteraan masyarakat kalau destinasi wisata ini bisa berkembang. Terus yang kemudian harapan Pak Desa pada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu seperti apa Pak Desa? Harapannya kita mungkin seperti kali ini mungkin kita tidak bisa pungkiri angka pengangguran itu sangat meningkat. Jadi kalau misalkan potensi wilayah ini akan terbuka dengan sendirinya menurunkan angka pengangguran di tentunya khususnya Desa Wining. Dan itu cukup membantu saya pikir untuk tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Berarti memang dalam orientasi pengembangan destinasi wisata di Desa Wining ini membutuhkan banyak kolaborasi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penting untuk sama-sama berkontribusi di daerah ini sehingga tentu kita berharap destinasi wisata di Desa Wining ini bisa berkembang di masa yang akan datang dan akan ikut berkontribusi terhadap tumbuh kembang kesejahteraan masyarakat di Desa Wining, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Memang